selamat siang Bapak Ibu. Mana suaranya? Selamat siang. Selamat siang. Masih semangat ya? Langsung matikan. Oke. Yang saya hormati Bu Siska selaku Kepala Sekolah SMP. Dan yang saya banggakan Bapak Ibu Guru Selamat Riyadi. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Oke, kita berkumpul di Zoom kali ini untuk sesi berbagi dan sharing pastinya ya tentang penerapan budaya positif di sekolah. Dalam Bapa, Putra, dan Kudus. Amin. Sebelum kita mulai, kita akan berdoa. Kami dapat kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami Bisa minta di dalam tolong Bu dunia Yohana Bapa. pimpin doa. Sebentar lagi kami akan memulai agenda kegiatan kami. Kiranya Engkau memberkati kami selama kegiatan ini. Semoga apa yang kami bicarakan, apa yang kami diskusikan hari ini dapat berguna bagi kami semua ke depannya. Allah Bapa yang Maha Kuasa, doa yang tidak sempurna ini kami aturkan melalui perantara Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Dalam Bapa, amin. Oke, terima kasih Bu Yohana. Apakah terlihat Bapak Ibu? Iya. Tambah semangat kita siang ini. Nanti kalau saya panggil SMP ISR, jawabannya sukseskan budaya positif. Ya, inilah sesi berbagi dari saya Bu Ica dari CGP Angkatan 10. Sebenarnya apa yang ada di pikiran Bapak Ibu ketika kata-kata budaya positif itu diucapkan hari ini? Mungkin ada yang bisa. Dari saya Bu Ica, Oleh Bu Siska. kalau menurut saya sih pada saat kita mendengar kata budaya positif itu yang terbayang dalam pikiran saya adalah sebuah karakter, sebuah pembiasaan yang dilakukan setiap hari dengan sadar dalam sebuah komunitas itu yang tentunya membangun bersama, artinya positif ya. Jadi bukan sebaliknya. Artinya contoh saya kebayangnya budaya positif itu artinya kalau yang terjadi di sekolah dengan sesama guru atau anak kita menyapa selamat pagi, senyum, menyapa mereka, itu kebayang saya begitu. Oke, terima kasih Bu Siska. Mungkin ada pendapat dari yang lain? Saya. Oke, silahkan Pak Agung. Oh iya, kita lupa kesepakatannya. Iya nih. Oh iya. Oke, silahkan Pak Agung. Dari saya ya sebenarnya Siska sudah penjelasan yang sangat tepat ya. Menurut saya kan namanya budaya berarti sebuah kebiasaan, sesuatu yang berulang, yang pada akhirnya menjadi penting sekali lah hal yang positif.
atau hal yang Oke. bisa diteruskan, apalagi kita Nah, sebenarnya yang betul tadi kita kata tanamkan Pak kepada Agung siswa dan Bu dan Siska gitu sendiri, ya. Saya hanya akhirnya mempertegas saja bisa budaya positif baik di sekolah itu seperti itu. sebenarnya tempat belajar gitu ya, yang membuat murid bisa merasa nyaman, aman, menyenangkan, di mana terjadi keterlibatan kolaborasi gitu. Bisa saling muncul rasa saling menghargai dan terciptanya sosial emosional di antara semua warga sekolah. Nah, mengapa budaya positif itu penting? Mungkin dipertegas di sini ya. Tadi kesimpulannya itu yang pertama menumbuhkan karakter anak jadinya ya. Terus yang kedua itu bisa menumbuhkan motivasi intrinsik. Maksudnya itu dari dalam dirinya si anak gitu. Nah, konsep inti budaya positif sendiri itu yang pertama itu dengan paradigma baru belajar. Yang kedua itu ada pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajar berdiferensiasi sehingga para peserta didik itu belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Seperti yang sudah kita tahu gitu ya, profil pelajar Pancasila itu ada berapa Bu Apun? Ada 6, ya betul. Yang pertama itu ada akhlak ya, beriman, bertakwa. Yang kedua itu ada berkebinekaan. Yang ketiga itu ada bergotong royong. Yang keempat ada kreatif. Kelima ada bernalar kritis. Dan yang terakhir itu adalah mandiri. Nah, kalau kita cermati gambar berikut, Bapak Ibu, ada yang bisa menggambarkan ini apa sih? Seperti apa sih? Ada yang bisa? Bu Afun, boleh coba? Apa ya, Bu? Ini apa ya? Ada dua pendorong ya? orang, ada kunci. Gimana? Guru sebagai pendorong terhadap siswanya. Apa ya? Pendorong ya? Mendorong siswa. Apa ini ya? Gambar. Coba yang lain mungkin. Oh, Pak Agung raise hand. Silakan Pak Agung. Akhirnya dari saya mungkin Bu Ica ya. Ya. Jadi lebih ke umum ya, tidak hanya siswa, mungkin kita juga guru di sini, bahwasannya perlu ada orang seperti Bu Ica menggerakkan kita semua sebagai awal membuka kunci. Nah gitu. Hari ini mungkin kita akan sama-sama belajar bersama Bu Ica tentang bagaimana tes. Suara saya terdengar Bu Ica? Terdengar Pak Agung. Bagaimana kita sama-sama melihat informasi dari Bu Ica, langkah-langkah apa yang kita rubah atau budaya positif ada apa yang sudah ada di sekolah kita, dan semoga dari pertemuan hari ini Bu Ica bisa membantu kita membuka hal-hal baik baru di sekolah ini. Oke, terima kasih Pak Agung. Ya betul, jadi teori kontrol ya Bapak Ibu, biar tidak miskom begitu. Jadi sebenarnya ini adalah ilustrasi guru yang mengontrol muridnya gitu ya. Dan penguatan positif efektifnya itu juga harus dimunculkan gitu tadi. Betul kata Pak Agung, kita harus membangun budaya positif agar terbentuk karakter anak gitu ya. Yang selanjutnya itu ada mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol gitu ya. Pastinya di situ ada stimulus respon dan teori kontrolnya. Seandainya kita berperilaku buruk,
itu adalah suatu kesalahan. Tapi kalau kita bisa mengontrol diri, perilaku kita itu pastinya akan sesuai dengan tujuan kita nantinya. Gitu Bapak Ibu untuk teori kontrolnya. Kemudian kalau disiplin itu sebenarnya berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini gitu ya Bapak Ibu. Nah, disiplin positif sendiri itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau reward gitu ya, penghargaan. Atau bukan suatu ancaman juga atau hukuman. Dan kita sebagai seorang pendidik, kita punya tujuan, yaitu menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, di mana nilai-nilai kebajikan itu sendiri itu merupakan nilai-nilai yang disepakati bersama, terlepas nih dari suku, agama, bahasa ataupun latar belakang. Ini adalah 3 contoh nilai kebajikan di suatu organisasi Bapak Ibu. Yang pertama itu tentang profil pelajar Pancasila yang tadi kita bahas. Terus yang kedua itu ada Ibo Primary Program atau PYP, itu yang berisi toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, dan lain-lain. Terus yang ketiga itu keterampilan hidup yang isinya dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif gitu ya, tidak merendahkan orang lain. Itu mungkin contoh nilai-nilai kebajikan dari suatu organisasi. Nah, kita juga harus bisa mengenal 5 kebutuhan dasar manusia, karena anak-anak pasti juga punya dasarnya gitu ya. Contohnya kasih sayang, terus ada juga kekuasaan, ada juga bertahan hidup, ada juga kesenangan dan kebebasan pastinya ya. Anak-anak kan ada ya yang susah diatur gitu, pengennya bebas gitu ya, sesuai dengan keinginan mereka. Kalau kita lihat contoh yang pertama, di situ ada kebutuhan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Ini termasuk yang mana Bapak Ibu? Ada yang bisa menjawab? Survival. Gimana Ibu? Bertahan hidup ya? Oh iya, iya betul Bu Siska, betul sekali. Karena tanpa makanan, tempat tinggal, kita tidak bisa bertahan gitu ya. Terus yang kedua, rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama. Termasuk yang mana Bapak Ibu? Mana suaranya yang lain? Ya, yang kiri atas Bu, yang warna orange. Kasih Apa sayang. itu? Love and belonging. Asik. Betul Pak Alfi, butuh kasih sayang gitu ya, dan rasa diterima. Terus kalau yang ketiga, termasuk yang mana ya? Harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Termasuk yang mana? Kekuasaan. Iya betul Bu Siska, kekuasaan, lebih ke pemimpin gitu ya. Terus kalau yang keempat, ada mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kebebasan, freedom. Kebebasan. Ya. Setuju yang lainnya? Setuju Bu. Oke, nggak usah ragu-ragu Pak Alfi. Oke, betul. Terus kalau yang terakhir, bermain humor. Ini suka sepertinya sama kayak Pak Alfi ini.
antusiasme dan suka tersenyum tertawa dengan orang lain pastinya ya, bukan tertawa sendiri. Kesenangan. Asik. Fun, Betul fun. Pak Alfi. Untuk menghibur diri gitu ya. Nah, 5 kebutuhan ini itu biasanya semua orang mengalami gitu ya, pengennya seperti itu. Lanjut kita ke motivasi perilaku manusia. Sebenarnya ada 2 motivasi. Yang pertama itu motivasi ekstrinsik untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Atau bisa juga tujuannya itu untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain gitu ya. Karena ini lebih ke motivasi luar atau di lingkungannya. Terus yang kedua itu motivasi intrinsik. Ini bertujuan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Berarti ini di dalam diri manusia itu sendiri gitu ya. Dan pastinya dalam kehidupan kita pasti ada hukuman, ada konsekuensi dan restitusi. Kalau hukuman itu lebih ke tidak terencana gitu ya, tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi gitu. Bersifat satu arah dan dampak hukumannya itu berupa fisik atau psikis gitu ya biasanya. Dan kalau konsekuensi itu biasanya terencana gitu ya, sudah tersusun di aturan gitu. Terus murid dibuat tidak nyaman dengan keadaannya. Kemudian ciri yang lainnya itu sikap guru selalu mengatur muridnya. Tapi beda lagi kalau yang restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat gitu ya. Terus selanjutnya proses kolaborasinya itu mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah mereka. Dan kita juga harus mengenal posisi kontrol nih Bapak Ibu. Sebenarnya di sekolah itu ada 5 gitu ya, bisa dikelompokkan menjadi 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama, dan kita juga harus mengenal posisi kontrol nih Bapak Ibu. Sebenarnya di sekolah itu ada 5 gitu ya, bisa dikelompokkan menjadi 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama itu bisa sebagai penghukum. Yang kedua itu bisa jadi pembuat rasa bersalah. Yang ketiga bisa sebagai teman dengan muridnya gitu ya. Yang keempat bisa sebagai pemantau. Dan yang kelima itu bisa juga sebagai manajer. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Kalau penghukum itu biasanya ada anak yang telat nih mengikuti upacara. Terus gurunya kasih silahkan hormat pada bendera selama 1 jam. Nah itu termasuk yang penghukum. Terus kalau yang pembuat rasa bersalah itu contohnya mungkin berapa kali ibu sudah katakan gitu ya, ibu kecewa sama kamu. Nah itu kan membuat si anak merasa bersalah gitu ya. Terus yang ketiga sebagai teman. Contohnya nadanya pasti berbeda ya. Ayo dong ikuti peraturan sekolah ya. Sudah berapa kali nih terlambat gitu. Jangan diulangin lagi ya. Itu sebagai posisi kita sebagai teman. Tapi beda lagi kalau sebagai pemantau. Contohnya itu kita akan bertanya nih. Karena pemantau kan pasti mengamati ya. Contohnya itu kamu tahu nggak konsekuensinya kalau tidak pakai atribut sekolah seperti itu. Jadi lebih ke pertanyaan-pertanyaan yang pemantik membuat mereka harus memikirkan konsekuensinya seperti apa. Kalau yang manajer itu beda lagi Bapak Ibu. Harus bertahap gitu ya. Pertanyaannya itu harus bertahap.
Apa kamu tahu kesalahanmu apa? Gitu. Bagaimana kamu memperbaikinya? Contohnya seperti itu. Tapi tahapannya itu ada. Itu menjadi seorang manajer. Nah, Bapak Ibu, kita sebagai guru mana nih yang sering muncul? Yang sering muncul dari kelima posisi kontrol ini. Bu Elis ada nggak ya Bu Elis ya? Halo Bu Elis. Hadir. Oke, sabar ya Pak Agung ya. Sabar. Bu Elis, Bu Elis kan sebagai kesiswaan ya. Nah, posisi kontrol yang mana yang sudah diterapkan oleh Bu Elis? Contoh ya, Ya, boleh. biasanya kalau anak-anak melanggar aturan tata tertib sekolah, biasanya kontrolnya selain nasihat, selain surat pernyataan, selain surat peringatan, juga ada posisi kontrol yang lain juga. Biasanya kita tiada henti-hentinya untuk bilang sama anak setiap hari, setiap tatap muka dengan mereka, memberikan kontrol-kontrol khususnya yang mereka akan berbuat tidak sesuai dengan tata tertib sekolah. Itu saja, Bu. Oke, berarti itu posisi kontrol yang mana yang Bu Eli sering tekankan dengan anak-anak? Kalau sesuai dengan buku tata tertib itu cenderung untuk penghukum. Oh, oke. Penghukum ya. Kalau Pak Alpi nih, kalau di kelas, contohnya ada anak biasanya kan terlambat ya. Bagaimana nih posisi Pak Alpi dalam mengontrol anak-anak? Kalau saya sebagai wali kelas itu kadang berperan ganda, Bu. Sebagai wali kelas saya cenderung ke manajer. Jadi juga mengarahkan sampai detail gitu loh ya, itu ke arah manajer. Tapi kalau sebagai guru pelajaran yang melihat, atau sebagai guru umum lah yang melihat anak-anak yang bukan anak wali kelasnya saya, itu paling sekedar pemantau dan sedikit memberikan komentar, oh bagaimana kalau begitu, paling gitu aja. Tapi itu pun juga obrolan dengan entah dengan rekan guru atau dengan siswa yang lain. Seperti itu. Oke. Terima kasih Pak Alpi. Jadi pemantau sama manajer. Kalau yang Bu Elis tadi penghukum gitu ya. Karena lebih ke kesiswaan dan peraturan sekolah. Begitu ya Bu Elis ya? Kalau Pak Agung, mana tadi Pak Agung ya? Ya, Nah, oke. Silakan Pak Agung. ini yang dulu dan sekarang Bu ya, kalau saya melihatnya ya. Oke. Kalau dulu saya itu teman Bu, dulu itu. Tapi setelah sekian lama saya rasa kok kayak anak nggak ada batasan gitu kan. Terus saya belajar kayak Bu Ica itu, pada ini saya menjadi milihnya posisi kontrol yang manajer. Bersama-sama dengan anak kayak gitu sih Bu Ica. Perasaannya gimana Pak setelah mengalami perubahan? Dulu kan jadi batasannya teman nih ya kontrolnya dengan murid, tapi sekarang jadi posisinya manajer. Oh iya, saya merasa lebih jelas untuk batasan-batasan ya, karena kan kalau manajer itu semua disampaikan di awal ya, beberapa hal, sehingga anak-anak tahu batasan di awal, tahu kesepakatan yang kita bangun itu sudah tahu di awal, sehingga hal-hal yang tidak kita inginkan, misalnya sopan santun yang kurang, terus soal lo gue gitu nggak muncul gitu bisa. Nah, sekarang kita sering tuh ya tiba lo gimana gitu kan, itu jadinya lebih nyaman, lebih kayak kita pendidik gitulah, mereka tahu porsinya. Oke, jadi lebih, kalau bisa saya simpulkan berarti lebih saling dihargai gitu ya? Ya. Dihormati sebagai seorang guru gitu. Oke, terima kasih untuk sharingnya Bapak Ibu. Kita main sedikit ya biar nggak sepaneng. Kita main coba tebak. Ada yang tahu nggak ini apa? Ada yang tahu? Senam otak. Oke. Kita lihat jawabannya ya. Asik. Kasih Dapat gorengan. Hadiahnya sudah di kantor ya Bu Yana ya. Oke. Kita lanjut. Masih ada pertanyaan yang lainnya. Sok, siapa lagi yang bisa? Apakah Pak Alpi bisa? Gitu ya. Kita lihat pertanyaan kedua. Apa ya? Apa ini ya?
Radiasi matahari. Radiasi. Radiasi. Kita lihat tadi Bu Renita yang jawab Aku ya. dulu Pak Alfi, radiasi matahari. Oh Pak Alfi, maaf. Oke, kita cocokin. Wah. Oke. Kita lihat selanjutnya masih ada nggak ya? Kita Orang lihat ya. yang di ruang guru ini kerjasama deh kayaknya itu. Oh iya, waduh. Wah, Bu Yohana sama Bu Renita sama-sama di ruang guru ya. Nah, Kita lihat yang ketiga. Apa nih? Habis, uang habis. Iya. Uang habis. Aku nggak telat. punya saya nge-freeze Bu, tadi Bu Yana dengerin saya dulu itu. Oh. Bu, dari tadi saya pakai handrest nggak dipilih-pilih, kan sepakatnya handrest dulu, tidak jawab dulu. Oh, gitu ya. Padahal saya udah bisa dua-duanya tadi. Oke. Kita mungkin angkat tangan dulu ya. Berarti jangan jawab dulu gitu ya. Masih ada nggak ya? Kita lihat. Apa nih? Aduh, apa nih? Bu Amun angkat tangan. Asik. Ayo Bu Amun. Sekretaris. Salah, bukan. Apa coba? Duh, Mungkin. ini apa coba? Sekitar pasar. Apa Pak Agung? Maksud sekitar pasar? Enggak. Salah. Taran. Sindasar. Ini kan tarian, ini taran. Tuh kan, kerjasama itu. Curiga saya. Bu Amun ya. Aduh. Pak Agung kayaknya juga kerja sama sih sama sebelah ya. Siapa itu ya? Saya sama Demit bisa. Oke. Ada yang Sekitar bisa? pasar. Apa? Sekitar pasar. Oke, kita buktikan ya. 1, 2. Ya. Oke. Masih ada nggak ya? Sepertinya masih ada satu lagi. Kita lihat satu lagi kayaknya. Nah, ayo, apa ini? Petenis handal. Wih, kita lihat jawaban Bu Amun. Oke. Bu, petenis handal Bu. Telat Pak Alvin. Maaf loadingnya ini sinyalnya agak lemot ini, maaf Bu. Oke. Pemenangnya nanti hadiahnya sudah di kantor ya. Oke, biar kita fokus lagi ya Bapak Ibu, karena dari tadi ada yang serius banget. Semangat yang lagi serius. Oke, kita lanjut. Kita akan nonton. Tolong diperhatikan ya Bapak Ibu ya. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut.
Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Coba, alasan kamu sendiri. Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu bukan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Nah, Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Nah, Selamat pagi, Bu. wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap nggak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang
aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu? Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30, pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain KM? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik.
Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Oke. Nah, setelah kita nonton bersama, kira-kira yang manakah sebenarnya yang paling baik dilakukan oleh seorang guru, Bapak Ibu? Manajer administrasi. Manajer. Apakah kita sudah melakukannya? Kadangkala iya Bu Ica. Oh, kadangkala. Kalau Pak Agung kadangkala. Kalau Bu Yohana? Sedikit-sedikit, tapi kadang masih ada emosinya. Oh, masih campuran berarti ya? Oke. Kalau Bu Renita? Halo? Ini nge-lag ya kayaknya ya? Nggak bisa jawab sendiri. Semoga di situ ya. Gimana Bu Ren? Bu Ren putus-putus beneran loh di sini suaranya. Halo Ica. Ah iya. Kalau Bu Ren? Kalau saya sih sebenarnya masih menerapkan juga ya sebagai teman, terus memantau dan manajer. Cuman ya masih berproses untuk mencapai ke level yang manajer biar lebih memandirikan anak sehingga anak bisa mandiri dan bertanggung jawab. Oke. Berarti masih berproses ya. Saya mau nanya ke Pak Tommy. Mana ya Pak Tommy ya? Halo Bu. Oke, kalau menurut Pak Tommy nih, Pak Tommy sudah melakukan yang mana nih dari 5 kontrol sebagai seorang guru? Kalau saya melihat diri saya selama ini yang kurang lebih 2 tahun ya di sini. Saya mungkin di posisi kadang jadi pengontrol, terus berusaha untuk menjadi teman, tapi kadang saya nggak tahu yang saya ingin usahakan mau menjadi teman ini dia merasa saya sebagai temannya nggak. Nah, terus saya ingin bertanya Bu terkait yang posisi yang terbaik tadi tuh sebagai manajer ya. Iya. Nah, tadi kan itu ada saat Naren terlambat terus dipanggil sama ibunya, lalu gurunya menanyakan pertanyaan terkait keyakinannya. Apa keyakinanmu dengan keterlambatan? Saya masih bingung. Seandainya saya menanyakan hal tersebut ke murid, apakah dia akan tahu dan sadar atau paham dengan keyakinan yang seperti tadi kita lihat di video tadi Bu. Kalau seandainya dia nggak paham atau belum mengerti dengan keyakinan tersebut, apa tindak lanjut dari kita supaya yang manajer ini bisa terlaksana dengan baik? Seperti itu Bu. Oke, terima kasih pertanyaannya Pak Tommy. Sebenarnya di sekolah kita untuk keyakinan kelas itu belum terlaksana gitu ya Pak Tommy. Yang kita kenal itu sebenarnya kesepakatan kelas. Begitu ya. Kesepakatan kelas itu kan dibuat bersama dengan murid-murid dan Bapak Ibu guru gitu ya. Lebih ke kesepakatan bersama. Tapi kalau keyakinan kelas itu muncul dari mereka sendiri sebenarnya. Yang melakukan kan mereka ya.
Jadi mereka sendiri, keyakinan mereka itu seperti apa gitu. Itu Pak Tommy. Jadi di kita itu masih butuh berproses gitu ya untuk menuju ke keyakinan kelas. Begitu Pak Tommy. Oke, terima kasih Bu. Oke, terima kasih. Kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Ya, sebagai seorang manajer kita harus menerapkan segitiga restitusi Bapak Ibu. Seperti yang kemarin tadi kita lihat gitu ya. Tadi kita lihat di video itu ada pertanyaan-pertanyaan yang harus diajukan ke anak gitu ya. Dan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah itu ada 3 tahapan. Yang pertama itu menstabilkan identitas, seperti tadi Naren gitu ya. Ditanya dulu di awal, kenapa terlambat, tahu nggak, seperti itu. Terus kalau yang validasi tindakan, ini mencari tahu ya, mencari tahu si Narennya ini. Nah akhirnya yang tadi Pak Tommy bilang tuh, menanyakan keyakinannya seperti apa. Apa sih tujuannya segitiga restitusi? Itu tujuannya adalah menghasilkan murid yang lebih mandiri dan bertanggung jawab. Sesuai dengan visi yang kemarin kita sudah sepakati bersama ya Bapak Ibu. Karena kemarin kita sudah sepakat untuk mewujudkan insan pembelajar yang cerdas, bertanggung jawab, mandiri, dan berbudi pekerti. Begitu. Nah, ini contoh dari segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Yang di sebelah kiri itu ada validasi tindakan yang salah. Berarti di situ mencari alasan ya, mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan? Kemudian menstabilkan identitas. Itu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan gitu ya. Dan pastinya tidak hanya 1 atau 2 orang, tapi setiap manusia pasti melakukan itu. Terus yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas yang sudah disepakati seperti apa. Sebenarnya di kelas 8A itu sudah terbuat si keyakinan kelas gitu ya Bapak Ibu. Dan itu ada di kelas saya. Begitu. Nanti bisa Bapak Ibu lihat seperti apa keyakinan kelas mereka karena mereka sudah sepakat dan akan melakukannya. Itu ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya kita akan melihat penerapan segitiga restitusi. Selamat menonton. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Dawson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Gleiser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer
menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang, Sarah. Siang, Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel, Pak. Kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh, gitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian, pada saat itu, kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah, Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh, begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, kan? Iyalah, masa saya diam saja, Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya, wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya, pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, jadi pemarah. Jadi, keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah. Bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon
menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah, dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, Ibu Bapak Guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Oke. Gimana nih setelah nonton segitiga restitusi dan contoh penerapannya? Gimana tanggapannya? Pak April mungkin, Pak April? Bu, Iya, gimana nih tanggapannya? tanggapan atas video tadi ya, Bu. Iya, betul. Kalau saya sih pada awalnya pemahaman restitusinya berbeda ya. Karena background saya orang hukum, restitusi dalam hukum agak berbeda gitu. Tapi ternyata saya baru tahu terkait dengan restitusi ini, bagaimana tadi murid diajak untuk menyadari kesalahan-kesalahan, lalu kemudian berefleksi gitu ya. Itu sih kira-kira dan ini bagi saya memang menarik dan sangat baik ya untuk bisa diterapkan
apalagi kita sebagai seorang pendidik, sebagai seorang guru yang notabene ya tentu dengan gaya apa tadi namanya? Saya lupa lagi. Dengan gaya ya ini dengan segitiga restitusi ini dalam penyelesaian masalah ini akan sangat bermanfaat gitu, baik bagi kita sebagai seorang pendidik dan guru dan juga dari perspektif anak sebagai yang kita didik. Begitu sih Bu Siska. Oke. Bu Ica, sorry. Iya, nggak apa-apa Pak, sama. Tapi karena di sini Siskanya 2 ya, enak. Oke, terima kasih Pak April. Ada yang mau menyampaikan? Oke Pak Agung, tangan ternyata. Silahkan Pak Agung. Ya, saya tunggu teman-teman yang lain ya. Kali ada yang lain dulu kali. Gak ada Pak, silahkan Pak Agung. Hari ini yang pertama terima kasih Bu Ica sudah berbagi dan mengingatkan saya kembali mungkin ya tentang beberapa hal ini. Yang jelas Bapak Ibu, menurut saya ya yang saya dapatkan pada siang hari ini, kita sama-sama belajar bagaimana tentang membentuk sebuah kesepakatan, terus keyakinan kelas, lalu juga bagaimana mengkondisikan siswa atau menghadapi siswa di sebuah momen tertentu dengan menggunakan segitiga restitusi. Nah ini bagi saya diingatkan kembali, yang jelas apa yang disampaikan Bu Ica ini bisa menjadi tambah wawasan buat kita seperti yang Pak April tadi sampaikan ya. Beda namanya sama mungkin pengertiannya berbeda karena beda disiplin ilmu dan sebagainya. Tapi pada dasarnya di dunia pendidikan apa yang disampaikan Bu Ica menambah wawasan kita semua agar sama-sama mencoba menerapkan. Kalau saya bilangnya mencoba ya Bu Ica ya dan teman-teman, karena kan dari Pak Tommy sampaikan itu bagaimana penerapannya dan sebagainya. Yang saya lihat di sini selain kita memahami ilmunya, kita juga harus belajar tentang teknik komunikasinya juga dengan beberapa siswa gitu ya. Kalau anak SMP belum ada kedekatan biasanya agak susah tuh untuk mulai pembicaraan. Mungkin nanti ada lagi di coaching dan sebagainya, Bu Ica akan menjelaskan. Jadi menurut saya ini adalah ilmu yang bagus untuk kita semua. Semoga terus bisa kita terapkan dalam pembelajaran kita. Terima kasih Bu Ica. Oke, terima kasih Pak Agung. Ya, semoga kita bisa menciptakan gitu ya suasana positif di lingkungan sekolah dan muncul suasana kondusif, aman, nyaman dan menyenangkan pastinya, agar anak-anak kita gitu ya merasa betah untuk belajar berlama-lama di sekolah tanpa rasa tekanan yang berlebihan dan tanpa merasa ada tugas yang berat gitu ya kepada mereka. Oke, kita sudah di akhir Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya, atas waktunya sudah menyempatkan untuk sesi berbagi hari ini. Tapi sebelum di akhir, saya mau minta refleksi dari Bapak Ibu tentang pertemuan hari ini. Dan saya akan kirimkan refleksinya lewat chat ya. Sebentar. Saya akan kirimkan link refleksinya, silahkan dibuka Jamboardnya. Apakah udah muncul Bapak Ibu? Sudah. Oke. Sudah Bu Ica. Ya, minta tolong silahkan diisi Bapak Ibu untuk link refleksi hari ini. Ada yang tidak bisa dibuka? Semoga bisa semua ya. Wow, ada yang menggambarkan buka siapa ini? Kayaknya guru seni ini yang menggambar ya? Oh bukan, siapakah itu? Yang bikin buletan saya Bu, tapi yang lanjutin bukan saya itu.
Siapa itu pelakunya itu? Mungkin guru seni yang baru bisa. Oh iya, Iya, ada guru seni yang baru berarti ya? sepertinya iya ini. Oh oke baiklah. Berseni sekali. Kayaknya habis ini entup tawon bibirnya itu. Sepertinya Pak Alfi dah itu. Pak Alpi. Bagaimana refleksi hari ini? Jangan lupa dikasih nama ya Bapak Ibu. Ini tanpa identitas ada satu. Saya udah keluar tuh gimana itu, Bu? Bisa masuk lagi itu? Itu wajah Bisa. saya persis kan udah lah. Bisa Pak, bisa. Bisa. Mana sih tadi? Alah, tidak usah berebut. Oke, Pak Agung nih. Saya merasa senang karena bisa diingatkan kembali. Oke, terima kasih Pak Agung. Bu Yohana bisa mengetahui posisi kontrol seorang guru kepada siswa dan mengetahui segitiga restitusi. Semoga bisa melaksanakannya. Pak Alfi yang mana sih? Oh, yang muka. Oke, baiklah. Bu Renita, saya merasa senang dengan pertemuan hari ini karena bisa mendapatkan apa ini ya Bu Ren? Oh, Bu Siska ini. Dari Bu Siska hari ini saya sebagai pendidik merefleksikan perjalanan saya sebagai guru berada dalam 5 posisi tersebut. Wah, luar biasa. Ternyata memang jadi tantangan tersendiri untuk berada dalam posisi nomor 5. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Nanti akan saya lihat lagi untuk refleksinya. Kita tutup kegiatan hari ini dengan berdoa. Boleh minta tolong Pak Alfi untuk pimpin doa? Saya, Bu. Iya. Oh iya. Kirain Pak April tadi ya. Pak Alfi. Baik Bapak Ibu, acara sudah selesai dan berjalan dengan baik. Mari kita mengucap syukur pada Tuhan dengan ditutup dengan doa oleh saya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, kami mengucap syukur akan berkat pertolongan-Mu Tuhan. Kau telah sertai kami dalam kegiatan ini yang dipimpin oleh Bu Ica, sehingga banyak hal yang sudah kami dapatkan kami bisa terapkan dalam kehidupan kami, khususnya sebagai tenaga pendidik. Tuhan mampukan kami, sertai kami untuk apa yang kami lakukan dapat kami lakukan dengan setulus hati kami dan sesuai dengan kehendak-Mu. Dan terima kasih pada Bu Ica yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk mengingatkan kami, membantu kami semakin bertumbuh dan berkembang bersama-sama di sekolah Inaktif Selamat Hati ini, sehingga kiranya sekolah ini menjadi semakin maju dan berkembang dan menjadi berkat buat kami semua. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Oke, terima kasih Pak Alfi, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Oh iya, kita foto bersama terakhir. Iya dong. Haya, muka cantik dan gantengnya silahkan dimunculkan. Pak Tommy, Bu Wiwi. Pak Tommy kemana ya? Asik. Tommy lagi mojok. Oke. Bu Erna ngumpet ya? Bu Erna ngumpet, Bu Erna. Lagi di semak-semak. Lagi di semak-semak. Oke, kita foto Bapak Ibu. 1, 2. Bu Erna muncul sebentar. Loh. Pak Alfi kayaknya. Oke. 1, 2. Gaya Pak Alfi mengingatkan. Mengingatkan apa, Pak Tommy? Bu Ica nggak tahu, Bu Ica nggak akan tahu, Bu Ica nggak akan tahu. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bu Ica. Selamat melanjutkan pekerjaannya. Thank you. Terima kasih. Bye bye. Selamat pagi semua ya.
diawali dengan semangat yang luar biasa. Kita mau apain dulu nih? Siapa yang nggak masuk? Deli. Kenapa Deli? Nggak tahu. Apa berarti ya? Terus ada lagi? Ini kenapa? Udah nggak ada rewel kata dia. Oke, dua orang yang belum hadir. Hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Pernah buat kesepakatan kelas? Nah, apa bedanya kesepakatan kelas dengan keyakinan kelas? Jadi untuk dari diri sendiri. Kalau kesepakatan, Oke, berarti sudah paham ya. Terus dalam keyakinan kelas, kita nanti minta kalian kalau peraturan kan biasanya dilarang makan di kelas, ya. Dilarang ribut, dilarang main HP, main game, apa lagi? Dilarang makan sama tadi ya, membuang sampah tempat sembarangan, dilarang membuang sampah sembarangan. Apa lagi yang muncul di kesepakatan kelas kalian? Banyak. Minum-minuman yang buangan saat ada makan. Oke. Terus ada lagi nggak? Apa? Oh, mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Oke. Ya. Sama aja ya. Nanti kalian bisa diskusi berkelompok. Kemudian Miss Ica minta buat keyakinan berdasarkan dari diskusi kalian. Kalian berhak menyampaikan pendapat kalian satu dengan yang lainnya. Kemudian tolong tuliskan di kertas yang sudah Miss Ica sediakan. Nah, kita ambilkan. Nah, ini nanti kalian isi, kemudian berkelompok akan menempel di karton yang sudah Miss Ica sediakan di sana ya. Oke. Silakan diskusikan keyakinan yang mana yang menurut kalian harus dituliskan dan disepakati bersama. Ada yang mau bikin dua? Ada yang belum dapat? Oke. Karena masing-masing sudah dapat, tolong tuliskan di kertas yang sudah Miss Ica berikan. Nanti kalian akan tempel dan kita akan lihat, gitu ya. Silahkan diskusikan dan tuliskan di kertas yang sudah Miss Ica bagikan. Ya, waktunya terbatas ya. Waktunya 10 menit dari sekarang. Ini. Dan catatannya adalah tidak boleh sama satu dengan yang lainnya. Ya. Kita harus jujur ya guys. Jujur itu baik. Tidak semua orang bisa mengakui. Tidak boleh menggunakan kata dilarang, terus jangan, gitu ya. Contohnya tidak boleh membuang sampah sembarangan atau jangan membuang sampah sembarangan. Diganti dengan buanglah sampah pada tempatnya. Diubah menjadi kalimat positif. Ya, diubah menjadi kalimat positif. Gak usah itu contoh pendapat. Jadi gini, menurut gue jujur. Nanti yang kurang boleh ambil lagi. Kita tuh. Jadi nilai kesimpulan. Oke. Ada yang bingung. Miss, kalau kita
Begini, kalian punya potretan kan? Tuliskan dulu. Nah nanti yang pemisinya duluan itu yang akan menempelkan di sana nanti untuk menuliskan di sini. Oke? Ayo. Silakan. Gue bertanggung jawab itu juga salah satu. Namanya ditulis gak? Boleh? Boleh. Bertanggung jawab juga. Bertanggung jawab. Ya Tuhan, kita juga harus budi mengerti. Oke. Nilai kejujuran. Benar. Berteman dengan baik. Keju. Mandi. Kita juga harus memiliki budi pekerti yang baik. Kita harus satu lagi. Berpikirlah sebelum melakukan. Berpikirlah dulu sebelum melakukan. Bisa? Berpikirlah. Berapa menit? Pada saat istirahat bisa nggak? Mana tuh, Bang? Kalau di mana tadi? Di data ya, jangan katakan. Ayo, ditempel yang gede ditempel boleh. Udah mau Itu supir kan paling enak.
Ya, setelah kalian berdiskusi dan kalian sudah menempelkan, kita lihat hasilnya ya. Yang pertama, itu kembalikan barang yang bukan milikmu. Sepakat nggak ini? Setuju nggak? Saya setuju ya, kembalikan barang yang bukan milikmu. Berpikir sebelum melakukan. Setuju. Terus, yang selanjutnya, waduh banyak sekali ini. Kita harus mengumpulkan tugas tepat waktu. Setuju. Setuju. Oke, berarti tidak ada yang nunggak tugas ya. Tidak. Menggunakan seragam dan atribut yang lengkap. Kewajiban. Oh, itu kewajiban. Itu kewajiban. Selanjutnya, bertemanlah dengan baik tanpa membeda-bedakan. Setuju? Jangan pilih-pilih teman ya. Menggunakan bahasa yang baik di sekolah. Setuju? Setuju. Berarti kata-kata sampahnya dihilangin. Iya. Mendengarkan guru yang sedang berbicara. Setuju. Oke, menghargai ya. Terus, ikut aktif berpartisipasi dalam kelas. Oke, berarti nggak ada yang ngelamun. Ya, Mike ya? Iya. Asik sendiri. Terus, ketua kelas diganti saat pergantian semester. Setuju. Ada yang tidak? Iya. Kenapa? Kenapa itu? Karena itu bukan keyakinan menurut saya. Ya, betul. Itu kesepakatan kelas kalian berarti ya? Oke, selanjutnya. Oh, sama. Terus ulangan berarti sesama guru ya. Kalau ini ya sama guru keyakinannya. Karena ini keyakinan kelas, jadi dilompat dulu. Melakukan operasi semut sebelum pulang. Setuju. Berarti menjaga kebersihan. Oke. Istirahat, makan dan minum di luar kelas. Kewajiban. Ya, itu peraturan sekolah berarti ya. Peraturan sekolah. Oke. Sama. Dalam hal non akademis, jika kita melakukan kesalahan, kita harus bertanggung jawab akan kesalahan yang kita buat. Setuju. Oke. Tanggung jawab ya. Harus belajar dengan jujur. Wajib. Terakhir. Bawalah pulpen sendiri dari rumah. Banyak yang minjem ya di sini ya? Tahu kok. Banyak.
melakukannya. Oke? Yakin bisa melakukannya? Yakin. Harus yakin dong. Ini kan kalian sendiri yang buat dan kalian tadi bilang setuju. Ya kan? Berarti kalian harus melakukannya ya. Kemudian kenapa ini harus diterapkan di kelas? Semuanya untuk kalian, kenyamanan kalian, keamanan kalian, dan tadi yang pulpennya sering hilang gitu ya, sering hilang. Jadi tidak akan hilang lagi kalau seandainya ini dilakukan. Halo Halim. Gimana tadi diskusinya? Mantap. Ya, diskusinya tuh ya kita membahas apa yang mau ditulis di lah. Gitu. Kira-kira keyakinan kelas itu perlu nggak? Karena kan kalau nggak ada keyakinan kelas kan kelas kan. Oke, thank you Halim. Halo semuanya, perkenalkan saya Menggo Ustaz dari kelas 8A. Tadi saya sudah berdiskusi tentang keyakinan kelas. Diskusinya seru. Dan apa itu manfaat keyakinan kelas? Manfaat keyakinan kelas dapat membuat suasana lebih tenang, damai, aman. Terima kasih.